Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Siapakah Abu Nawas? Tokoh yang dianggap lucu dengan segala tingkah lakunya, namun juga dianggap sebagai ulama besar. Beliau adalah tokoh sufi yang dilahirkan pada tahun 750 Masehi dan beliau wafat pada tahun 819 Masehi. Setelah dewasa, beliau mengembara ke Basra dan Kufah. Di sana, beliau belajar bahasa Arab, bergaul dengan orang-orang Badui padang pasir. Karena pergaulannya itu, ia mahir bahasa Arab, memahami adat istiadat dan kegemaran orang Arab. Ia juga pandai bersyair, berpantun, bahkan bernyanyi. Mari kita mulai kisah Abu Nawas yang berjudul Pesan bagi para Hakim. Pada suatu hari, bapaknya Abu Nawas yang seorang penghulu kerajaan bernama Maulana meninggal dunia. Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Ia diperintah Sultan untuk mengubur jenazah bapaknya. Dan ternyata apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan ayahnya dalam memandikan jenazah, mengkafani, menyolati, hingga mendoakan. Setelah mengetahui kejadian tersebut, maka Sultan berinisiatif untuk memanggil Abu Nawas dan berbicara tentang Abu Nawas menggantikan posisi bapaknya. Namun, Abu Nawas sudah mengetahui maksud dari Sultan. Tiba-tiba, Abu Nawas yang cerdas, dia berubah menjadi orang gila. Usai upacara pemakaman bapaknya, Abu Nawas mengambil batang pisang dan diperlakukan seperti kuda. Ia menunggang batang pisang sambil berlari dari kuburan bapaknya menuju rumahnya. Orang yang melihat menjadi terheran-heran. Pada hari yang lain, ia mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam bapaknya. Dan di atas makam bapaknya, ia mengajak anak-anak bermain rebana dan bersukacita. Kini semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas. Mereka menganggap Abu Nawas sudah menjadi gila dan sudah kehilangan akal karena ditinggal mati oleh bapaknya. Pada suatu hari, ada beberapa orang utusan dari Sultan Harun ar-Rasyid datang menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau dipanggil Sultan untuk menghadap ke istana." Buat apa Sultan memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya." "Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu." "Hai wazir, kau jangan banyak cakap lah. Cepat ambil kudaku ini dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar," ucap Abu Nawas. Utusan pun geleng-geleng melihat kelakuan Abu Nawas. "Abu Nawas, apa kau sungguh tidak akan menghadap Sultan? Katakan kepada rajamu, aku sudah tahu, maka aku tidak mau." "Apa maksudnya Abu Nawas?" Sudah, pergi sana. Bilang saja jawabanku kepada rajamu," ucap Abu Nawas. Utusan Sultan pun segera menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas. Mereka laporkan keadaan Abu Nawas seperti tak waras kepada Sultan Harun ar-Rasyid. Ketika utusan Sultan mengatakan, dengan geram Sultan berkata, "Kalian bodoh semua. Hanya menghadapkan Abu Nawas kemari saja tidak becus. Ayo, pergi sana ke rumah Abu Nawas. Bawa dia kemari
dengan sukarela ataupun terpaksa. Utusan Sultan pun segera mengajak beberapa prajurit istana dan dengan paksaan Abu Nawas dihadirkan di hadapan Raja Harun ar-Rasyid. Sesampainya menghadap raja, perilaku Abu Nawas tidak berubah. Abu Nawas bersikaplah sopan, tegur Baginda. "Ya Baginda, tahukah Anda apa Abu Nawas?" "Baginda, terasi itu asalnya dari udang." "Kurang ajar kamu menghinaku, Abu Nawas." "Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi?" Baginda pun merasa dilecehkan oleh Abu Nawas. Beliau marah dan segera memberi perintah kepada para pengawal. "Hajar dia, pukul dia sebanyak 25 kali." Usai Abu Nawas dipukul oleh para pengawal raja, Abu Nawas pun keluar dari istana. Setelah sampai di pintu gerbang, ia dicegat oleh penjaga. "Hai Abu Nawas, tempo hari ketika kau hendak masuk ke kota ini, kita telah mengadakan perjanjian. Masa kau lupa sama janjimu? Jika engkau diberi hadiah oleh Baginda, maka engkau berkata, 'Aku bagi 2 ya nanti, 1 untukku, yang 1 untukmu.' Nah, sekarang mana bagianku?" Abu Nawas pun menjawab, Hai penjaga pintu gerbang, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah Baginda yang diberikan kepadaku tadi?" Tentu, itu kan sudah merupakan perjanjian kita," ucap penjaga pintu gerbang. "Ya sudah, aku berikan semuanya saja, bukan hanya 1 bagian." "Wah, ternyata kau baik hati Abu Nawas. Memang seharusnya begitu, kau sudah sering menerima hadiah dari Baginda." Tanpa banyak cakap, Abu Nawas mengambil sebatang kayu yang agak besar, lalu orang itu dipukulnya sebanyak 25 kali. Setelah penunggu gerbang kota itu tidak sadarkan diri, Abu Nawas meninggalkan begitu saja. Sementara si penjaga pintu gerbang keesokan harinya mengadu kepada Sultan Harun ar-Rasyid. "Ya tuanku, ampun beribu ampun, hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang telah memukuli hamba sebanyak 25 kali. Hamba mohon keadilan wahai tuanku." Baginda segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapan Baginda, ditanyalah oleh Baginda, "Hai Abu Nawas, benarkah kau telah memukul penunggu pintu gerbang di kota sebanyak 25 kali?" Abu Nawas pun berkata, "Ampun tuanku, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan." "Apa maksudmu? Coba kau jelaskan," ujar Baginda. "Tuanku, hamba dan penunggu pintu gerbang ini telah mengadakan perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda, maka hadiah tersebut akan dibagi 2, 1 bagian untuknya dan 1 bagian untukku. Nah, pagi tadi hamba menerima hadiah 25 kali pukulan dari Baginda, maka dari itu Abu Nawas berikan saja kepada dia." Hai penunggu pintu gerbang, benarkah kau mengadakan perjanjian seperti itu pada Abu Nawas?" "Benar tuanku, tapi hamba tiada mengira jika Baginda memberikan hadiah pukulan kepada Abu Nawas." "Hahaha, dasar tukang peras, sekarang kena batunya kau," sahut Baginda. "Abu Nawas tiada bersalah.
Bahkan sekarang aku tahu bahwa penjaga pintu gerbang kota adalah orang yang suka memeras. Kalau kau tidak berubah kelakuan, sungguh aku akan memecat dan menghukum kamu." "Ampun tuanku," sahut penjaga pintu gerbang dengan gemetar. "Tuanku, hamba sudah lelah, sudah mau istirahat, tiba-tiba diwajibkan hadir di tempat ini. Padahal hamba tiada bersalah. Hamba mohon ganti rugi, wahai Baginda," ucap Abu Nawas. Sejenak Baginda pun terkejut atas protes Abu Nawas. Namun tiba-tiba Baginda terbahak-bahak mendengar protes Abu Nawas. Baginda kemudian memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira. Tetapi setelah sampai di rumah Abu Nawas pun bersikap aneh. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid mengadakan rapat dengan menterinya. "Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak aku angkat sebagai kadi?" ucap Baginda. Melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, "Sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja menjadi kadi," ucap menteri-menteri. "Baiklah, kita tunggu dulu sampai 1 bulan. Karena bapaknya baru saja meninggal, jika tidak sembuh-sembuh, bolehlah kita mencari kadi yang lain." Setelah lewat 1 bulan, Abu Nawas masih dianggap gila. Maka Sultan Harun ar-Rasyid mengangkat orang lain menjadi kadi atau penghulu kerajaan. Konon dalam suatu pertemuan, seseorang bernama Polan yang sejak lama berambisi menjadi kadi, ia mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda untuk menyetujui jika ia diangkat menjadi kadi. Maka tatkala ia mengajukan dirinya menjadi kadi, Baginda mengiyakan, menyetujuinya dengan mudah. Semoga pada cerita kali ini membawa hikmah yang besar kepada sahabat-sahabatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.